Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan chapter 10 tentang Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Olivia Gozal dengan NPM Air 185 bersama teman saya Raka Wejang dengan NPM Air 176, Indira Safita Putri dengan NPM Air 178, dan Aurelia Iren dengan NPM Air 184. Nah, mengapa pengeluaran modal itu penting? Karena investasi aset jangka panjang, yaitu PPE, mendorong arus kas sebagian besar perusahaan. Informasi PPE memengaruhi total aset, beban penyusutan, arus kas, dan laba bersih. Menentukan tingkat modal yang tepat itu sulit, karena terlalu banyak atau sedikit dapat menurunkan arus kas, posisi kompetitif, dan kekuatan penetapan harga. Tren global menunjukkan volatilitas modal yang mengikuti pertumbuhan pendapatan dan EBITDA atau S dan P Global Market Intelligence. Lalu yang kedua ada karakteristik utama PPE. Untuk operasi itu bukan untuk dijual, melainkan PPE diperoleh untuk digunakan dalam operasi seperti produksi, penyewaan, administrasi, bukan sebagai persediaan atau investasi spekulatif. Lalu yang kedua ada jangka panjang dan disusutkan. Nah, aset ini memberi layanan selama beberapa periode dan biaya dialokasikan melalui penyusutan. Kecuali ada beberapa hal yang tidak bisa disusutkan, yaitu tanah. Dan yang terakhir adalah memiliki substansi fisik. PPE itu bersifat tangible, dibedakan dari aktiva tidak terwujud dan bukan bagian dari fisik produk atau untuk dijual. Penilaian awal, biaya historis dan komandan biaya. Perusahaan umumnya menggunakan biaya historis, harga, harga tunai atau ekuivalennya untuk memperoleh aset dan membawa aset ke lokasi serta kondisi yang diperlukan. Komponen biaya yang dikapitalisasi meliputi harga pembelian, termasuk biaya impor non-refundable, biaya untuk membawa aset siap digunakan, angkut, instalasi, dan uji coba, dan biaya pengolahan lahan hingga penggalian. Diskon kas biasanya diperlakukan sebagai pengurang biaya aset. Yang pertama ada biaya tanah, termasuk harga, biaya penutupan, titel, dan notaris, biaya pengkondisian atau grading dan filling, asumsi pajak tertunggak, dan perbaikan permanen. Perbaikan berumur terbatas dipisah sebagai land improvement dan disusutkan. Kemudian ada biaya bangunan, termasuk material, termasuk material, tenaga kerja, overhead konstruksi, jasa profesional, izin, penghapusan bangunan lama yang mempersiapkan lahan dikapitalisasi ke tanah. Kemudian ada biaya peralatan, yaitu harga beli, ongkos angkut dan penanganan, asuransi dalam transit, fondasi khusus, pemasangan, dan biaya uji coba. Selanjutnya ada aset dibangun sendiri dan alokasi overhead. Pada aset yang dibangun sendiri, bahan langsung dan tenaga kerja langsung dapat ditelusuri. Perdebatan muncul pada overhead tetap, dua pendekatan, tidak mengalokasikan overhead tetap atau mengalokasikan porsi pro rata atau full costing. iFirst mengajukan pengalokasian pro rata berdasarkan biaya dan pemanfaat. Biaya abnormal atau limbah berlebih tidak dikapitalisasi. Jangan dikapitalisasi laba pada self construction. Selanjutnya ada biaya pinjaman selama konstruksi. Ada tiga pendekatan historis. Nah, yang pertama tidak mengkapitalisasi bunga. Yang kedua mengkapitalisasi seluruh biaya dana. Dan yang terakhir ada mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual. IFRS mengharuskan pendekatan ketiga, yakni kapitalisasi bunga aktual atas utang yang memenuhi syarat selama periode kapitalisasi atau ketika pengeluaran terjadi, aktivitas pembangunan berjalan, dan bunga terjadi. Next. Lalu perhitungan biaya pinjaman yang dikapitalisasi.
Jika ada utang spesifik, kapitalisasi bunga aktual dikurangi pendapatan investasi atas dana menganggur. Jika pendanaan dari utang umum, menghitung rata-rata saldo proyek atau average carrying amount, lalu dikalikan dengan tingkat kapitalisasi atau weighted average borrowing rate. Kapitalisasi dibatasi maksimum jumlah bunga aktual yang terjadi. Contoh ilustratifnya ada di Shala Company yang menunjukkan langkah perhitungan dan jurnal terkait. Next. Kemudian terdapat perolehan dan penilaian lanjutan. Yang pertama terdapat diskon tunai, yakni perusahaan umumnya memperlakukan diskon tunai sebagai pengurang harga perolehan baik diambil atau tidak, yakni untuk tujuan pembelajaran, perlakuan sebagai pengurangan biaya. Kedua ada kontrak pembayaran tangguh. Mencatat aset pada nilai kini pertimbangan yang diserahkan bila suku bunga tidak wajar atau tidak ditentukan. Imputasi suku bunga juga bila perlu. Kemudian terdapat harga sekaligus atau lamsam. Jadi dia mengalokasikan biaya total berdasarkan nilai wajar relatif setiap komponen. Kemudian yang selanjutnya terdapat penyerahan saham. Digunakan harga pasar saham yang diterbitkan bila aktif. Jika tidak tersedia, maka nilai wajar properti yang akan digunakan. Selanjutnya terdapat pertukaran non-material, pertukaran non-monetari. Jika pertukaran memiliki commercial substance, maka ukuran aset pada nilai wajar dan mengakui laba ataupun rugi. Tapi jika tidak, maka akan menunda pengakuan keuntungan tertentu. Next. Kemudian di slide selanjutnya terdapat biaya setelah perolehan dan pelepasan aset. Pengeluaran setelah perolehan diklasifikasikan sebagai penambahan atau capitalize, perbaikan atau penggantian, improve atau replace, yang akan dikapitalisasi jika menambah manfaat masa depan. Kemudian menghapus biaya lama dan mengakumulasi penyusutannya. Kemudian penataan ulang expense saat terjadi menurut IFRS dan perbaikan biasa yang masuk ke beban atau expense. Pada pelepasan, catat penyusutan hingga tanggal disposisi, hapus akun terkait, dan akui keuntungan atau kerugian. Nah, koreksi estimasi penyusutan sebelumnya. Involuntary conversion, rekam rugi saat kejadian dan akui penerimaan asuransi saat jumlahnya pasti. Ringkasan perlakuan, addition, capitalize, improvement atau replacement, capitalize dan hapus biaya lama. Rearrangement, expense, repair, ordinary expense, measure, capitalize sebagai komponen. Nah, jadi intinya dari bab ini itu untuk menjelaskan tentang definisi dan biaya PPE, juga kapitalisasi biaya pinjaman aktual, isu perolehan dan penilaian yang mencakup diskon tunai, pembayaran tertunda, lamsam, saham, pertukaran non-monetari, dan hibah pemerintah, dan biaya setelah perolehan dan komponennya, dan yang terakhir adalah pelepasan aset dan pengakuan laba atau rugi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.